Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, an Syakik bin Ibrahim Az-Zahid anna rajulan sa'alahu, bahwasanya diceritakan daripada Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, di mana ada seorang laki-laki bertanya kepadanya. Faqala, laki-laki tadi mengatakan, annan nasa yasummunani shalihan fa kaifa a'lamu anni salihun am ghairu salih. Kata laki-laki yang bertanya kepada Syakik bin Ibrahim tadi, bahwasanya sesungguhnya banyak masyarakat, banyak orang mengatakan saya itu orang soleh. Ini kata laki-laki yang matur ya kepada Syakik bin Ibrahim. Karena kelihatannya di kampungnya ini orang yang paling bagus ibadahnya, dadanya rapi, kelihatan islami, maka semua orang mengatakan bahwasanya orang soleh saya ini. Ini kata orang. Fa kaifa alamu anni salihun am ghairu salih. Lalu bagaimana Syekh untuk mengetahui sesungguhnya saya itu orang soleh beneran atau bukan soleh? Ini kata laki-laki yang bertanya kepada Syekh Syakik Banani. Sebenarnya saya itu soleh beneran apa enggak? Bagaimana untuk mengetahuinya? Karena yang namanya soleh, Pak, ini bukan perasaannya aja, atau bahkan bukan karena dikasih nama soleh oleh orang tuanya. Lalu apa jawab daripada Syekh Syakik Al-Banani tadi? Faqala lahu Syakik rahimahullah, idhar sirraka indas salihin fa in radu bihi fa'lam annaka salihun wa illa fala. Kata Syekh Syakik tadi, untuk mengetahui bahwasanya sebenarnya kamu itu orang soleh apa bukan, coba kamu tampakkan amalanmu, tampakkan kelakuanmu, perbuatanmu yang biasanya kamu perbuat secara rahasia di depan orang-orang soleh. Ya kalau bahasa kita buka kartu lah ya. Coba buka kartumu di depan orang-orang soleh. Dan apabila orang soleh ini ridho, orang soleh ini setuju, orang-orang soleh ini senang dengan amalanmu, maka kamu adalah orang soleh. Wa illa fala. Tapi di saat orang-orang soleh tadi tidak senang dengan amalanmu, tidak senang dengan kartu yang kamu buka tadi, berarti kamu masih bukan golongan daripada orang-orang soleh. Kenapa harus ditampakkan kepada orang soleh? Karena orang soleh itu ngerti kalau dia soleh. Suatu contoh gini, Pak. Orang pinter baca Quran, yang tahu bahwasanya dia pinter baca Quran, orang yang pinter baca Quran juga. Misalnya gini, ada orang baca Qurannya bagus banget, tapi yang dengerin orang awam, dengan lagunya apa itu sampai meliku-liku istilahnya ya. Kalau dengar suaranya semua orang terpesona. Tapi kalau yang dengerin itu orang-orang awam, masih belum bisa dikatakan bahwa dia pinter atau ahli dalam bidang Quran. Kenapa? Yang dengerin bukan orang ahlinya. Tapi di saat yang dengerin itu sudah ahli benar-benar, dan orang-orang yang ahli mengatakan dia bagus baca Qurannya, bagus ilmu Qurannya, baru dia dikatakan orang yang ahli dalam Al-Quran. Kenapa? Yang mengatakan itu orang yang sama-sama ahli. Tapi misalnya gini, sama-sama gak ahli,
Coba dah saya mau baca Fatihah kamu dengerin. Oh ya, gimana, bener nggak? Oh bener, bagus. Saya coba, oh ya, dengerin. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena masing-masing sama-sama nggak bisa. Yang baca juga nggak ahli, yang dengerin nggak ahli. Sehingga apa? Karena masing-masing nggak ahli, maka masing-masing mengatakan, wah kamu ini sudah benar baca Qur'annya. Makanya kan kadang-kadang ada imam, Pak, ini suaranya dibagus-bagusin sampai diseret-seret, ya. Jadi ngikutin irama, sehingga yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nah kalau makmumnya orang-orang awam, ya dia terkagum-kagum, bagus banget, anak muda bacaannya bagus. Itu saya mau ngambil menantu dia, bacaannya bagus. Tapi yang dengerin ini makmumnya orang-orang awam, itu masih tidak bisa dibilang bagus. Kecuali yang di belakang itu orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, baru dia itu bisa ambil kesimpulan, oh dia bacaannya bagus, oh dia mah bacaannya nggak bagus, cuman bagus suaranya saja, tapi bacaannya diseret-seret misalnya. Makanya bagaimana kita untuk mengetahui bahwasanya kita orang soleh, maka harus kita tampakkan amalan yang biasanya kita amalkan saat sendirian, kita amalkan saat tersembunyi, kita tampakkan kepada orang-orang soleh. Saat itu benar kata orang soleh, maka kita disebut soleh. Makanya Pak, kita beramal, kita beribadah itu nggak lepas daripada yang namanya ilmu. Karena yang namanya ibadah itu nggak cukup hanya modal semangat. Perlu ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita terarah. Suatu contoh saudara, ada orang semangat banget dalam ibadah. Tapi dia nggak mau duduk majelis ilmu, nggak mau duduk dengan ulama, nggak dekat dengan ustadz, saking semangatnya. Sehingga habis asar dia sholat sunat. Habis subuh dia sholat sunat. Perasaannya dia paling benar. Itu coba masa orang-orang gak ada yang sholat sunat. Ternyata saya doang ya yang sholat sunat. Merasa paling benar dia. Padahal dia salah. Kenapa? Hanya modal semangat. Tapi tidak mau duduk di majelis ilmu. Makanya Pak Bu, waktu sholat ini pun kita harus tahu. Mana waktu yang dimakruhkan. Mana waktu yang diharamkan. Kapan waktu diharamkan sholat? Yang pertama adalah di saat matahari keluar, isyraq. Pas matahari keluar, haram melaksanakan sholat. Sampai kapan? Sampai qadra rumhin. Jadi sekiranya matahari naik sepenumpak, maka pada saat itu sudah masuk yang namanya sholat duha. Makanya sholat isyraq itu kata lain daripada yang namanya sholat duha. Ya. Makanya di saat matahari pas itu keluar, pada saat itu kita haram melaksanakan daripada yang namanya sholat. Kapan lagi? Di saat istiwa. Istiwa itu di saat matahari itu pas di atas kepala. Makanya kalau zaman dulu Pak, untuk mengetahui istiwa itu tancepin itu tongkat. Di saat tidak ada bayangan sama sekali, pada saat itulah yang disebut dengan istiwa. Tergelincir dikit ada bayangan, masuklah waktu zuhur. Dan yang ketiga, waktu yang diharamkan ini pas tenggelamnya matahari. Ini diharamkan melakukan daripada yang namanya sholat. Makanya kita bukan hanya modal semangat, dan kita dalam beribadah bukan hanya dengar-dengar saja. Wah kata dia kan gini, katanya kan gini. Tapi kita duduk majelis taklim. Biar apa? Biar kita nggak taklid buta. Biar kita ada sandaran. Duduk majelis taklim, tanya kepada ulama, tanya kepada ustadz. Agar supaya apa? Agar supaya amalannya benar. Karena kalau kita jauh dari majelis taklim, jauh daripada ulama ustaz, walaupun kita semangat, pada dasarnya kita salah. Ya seperti tadi itu Pak, pas matahari terbit dia sholat, semangat dia.
Jadi disitulah perlunya kita tampakkan amalan kita benar apa salah. Yaitu kalau memang sudah ulama menilai amalannya kita benar, amalan kita baik, maka disitulah kita bisa disebut sebagai orang soleh.